Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Us by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Tangan Haris tak henti membuka tutup, membolak-balik tumpukan kertas putih. Sesekali ia mengoreskan tinta hitam di kolom tanda tangan. Haris disibukkan oleh surat-surat perizinan persiapan rumah sakit swasta yang akan menjadi miliknya. Rumah sakit itu digadang-gadang akan bertaraf internasional. Tentu peran para investor asing membuatnya menjadi mudah. Alat-alat canggih dan tenaga profesional juga sudah masuk ke dalam list. Alisa sebagai istri sangat mendukung keputusan Haris. Namun ia tak menyangka kalau rumah sakit itu akan diberi nama H-Hospital, singkatan namanya dengan Haris. Rumah sakit itu akan didirikan di Putas Kota, bersebelahan dengan balai kota, pusat pembelajaran, dan hotel. Kak harus banget H-Hospital. Protes Alia saat itu yang merasa namanya terlalu aneh. Terlalu bucin juga. Emang kenapa? Ya kan biasanya mengandung nama yang menjadi doa. Ini masak singkatan nama kita. Suka-suka yang diriin, jawabnya final. Ya sudah, akhirnya Alisa mengalah saja. Semoga suatu saat suaminya tidak menyesal mengabadikan namanya dalam rumah sakit itu. Haris membuka email dari arsiteknya. Ia tertegun-tegun kemudian, setelah melihat desain rumah sakitnya. Sangat menakjubkan. Rumah sakit itu didesain sangat indah. Gedung memiliki tinggi 30 meter dan tanah seluas 2 hektar. Belum lagi interior yang akan didatangkan dari berbagai negara, Prancis, Turki, Arab Saudi, Mesir, Amerika, Swiss, Korea Selatan. Selain dari luar negeri, Haris juga memilih interior dari dalam negeri, kursi dari Jepara, kayu dari daerah Wonogiri, dan kerajinan tangan serta lukisan dari Bali. Dalam penggarapan rumah sakit, Alisa juga ikut berpartisipasi. Perempuan itulah yang memilih berbagai interior seperti lampu gantung, kursi, meja, gorden, dan sebagainya. Tak bisa dipungkiri bahwa Alisa juga pandai dalam memilih barang untuk rumah sakit. Ini rumah sakit milik kita berdua ya. Kamu juga punya saham 20% di sini. Jadi, kamu harus ikut adil istriku, kata Haris kalau Alisa malas-malasan. Haris mengernyitkan dahi begitu melihat jam tangan. Pukul 12.25. Alisa harusnya makan siang dan minum beberapa vitamin sekarang. Haris, sayang. Alisa JGN Elpa minum vitamin semungkan siang. Sayang, hai, kok gak balas? Jemari Haris mengetik cepat di atas layar, mengirimkan pesan kepada Alisa bahwa siang ini ia tidak bisa menemani makan siang. Hingga hitungan menit, Alisa tak kunjung membalas pesannya. Rasa khawatir Haris terbit, takut-takut istri berparas cantik itu marah kepadanya. Namun detik berikutnya, ia menggelengkan kepala kasar. Ia harus menghapus pikiran buruk tersebut, ia yakin Alisa mampu mengerti keadaannya saat ini. Haris, kem GK Markan, kakak HRS urus surat perizinan Semlida. Sah. Claude pegang HP balas ya. Haris lalu melangkah pergi dengan jas putih kebanggaannya. Tak lupa ia mengajak Lida guna membantu urusan kali ini. Lida memang lebih berpengalaman ketimbang Haris dalam urusan perizinan karena kedua orang tua Lida juga memiliki rumah sakit sendiri di Medan. Wanita itu mengenalkan Haris dengan notaris yang handal di bidang ini. Akhirnya lo dateng juga, Riz. Gue nungguin sampai karatan tahu gak? Riang Lida mengambil tas. Lebay. Lo udah izin ke istri kecil.
Haris melempar tatapan tajam. Iya, Alisa. Lida mengoreksi kalimatnya karena Haris tidak suka orang meremahkan Alisa. Udah, bagus deh. Dia gak akan cemburu kan? Mungkin. Bagus kalau cemburu. Haris menaikkan satu alis. Maksudnya, cemburu tanda cinta. Berarti dia cinta sama lo. Emang? Jawab Haris percaya diri. Cinta banget. Aku juga cinta banget sama dia. Ampun, calon papa bucinnya emang beda. Lida tersenyum sambil berjalan bersama Haris. Malam harinya Haris mengajak sang istri makan malam romantis di kafe. Awalnya Alisa mendiamkan Haris. Dia cemburu Haris harus pergi dengan Lida. Belum lagi lelaki itu menghilangkan buku harian yang dia simpan di dashboard mobil lelaki itu. Namun tiba-tiba Haris memberikan buku diary. Serius kemarin gak ada. Gak tahu sekarang ada lagi. Jahil banget pakai ada acara nyuri diary, protes Alisa. Entah kenapa tulisan Haris dalam buku harian Alisa menjadi teguran yang menamparkan keras hati Alisa. Rasa bersalah telah memasuki rongga dadanya. Kenapa dia tidak bisa menerima kekurangan Haris? Padahal lelaki itu selalu menerima kekurangannya. Haris tetap mencintai Alisa walau ia tak bisa memasak, walau ia seperti anak kecil, walau ia cerewet, walau ia sering marah-marah kepada Haris dan masih banyak kekurangan Alisa yang diterima lelaki itu dengan lapang dada. Saat membaca tulisan Haris, Alisa pun menangis. Maafkan aku tidak izin ketika mengambil buku ini. Maafkan aku atas perlakuanku yang melukaimu. Maaf juga karena sudah membaca curahan hatimu tanpa izin. Alisa, aku adalah Haris. Haris si dingin. Haris si egois. Haris si pria kaku dan gak tahu diri. Haris yang selalu menyakitimu. Sebenarnya aku tidak tahu kalau selama ini kamu sangat tersakiti dengan perilaku-perilakuku yang dingin terhadapmu. Aku tidak pernah bisa berada di sisimu ketika kamu membutuhkan kehangatan. Aku tidak bisa mengerti ketika kamu butuh pengertian. Aku tidak bisa memperlakukanmu dengan lembut seperti perlakuan suami-suami di luar sana. Tapi Alisa, di balik itu semua, perasaanku kepadamu itu seperti gunung es. Kecil di permukaan, tapi besar di dalam sana. Hanya kamu wanita yang mengisi cerbung-cerbung mimpiku. Hanya kamu wanita yang aku cintai di dunia ini setelah Bunda. Kamu tahu seorang Haris, kan? Aku tidak mungkin bisa berbicara ini semua di depanmu. Maka dari itu, aku hanya bisa menulisnya di sini. Aku tidak mampu menunjukkan cintaku di hadapanmu. Tapi kamu harus tetap tahu bahwa aku, Muhammad Haris Ibnu Sina, mencintaimu karena Allah. Karena Tuhan kita, Alisa. Mulai malam ini, aku berjanji akan belajar mencintaimu dengan cara yang kamu inginkan. Mungkin kalimat-kalimat ini tidak bisa sepuitis lelaki melankolis yang kamu damba-dambakan. Sekali lagi, maafkan aku. Terima kasih sudah sudi menjadi istriku. Terima kasih sudah mengandung anakku. Dari orang yang mencintaimu, Haris. Jari-jari Haris membelai rambut Alisa. Sud. Udah jangan nangis. Gak malu apa dilihatin banyak orang. Alih-alih menurunkan volume tangisnya, Alisa itu justru semakin histeris. Dengan gerakan kecil jari telunjuk Haris menyentuh bibir Alisa. Sud. Kamu jelek kalau nangis, Sa. Wah, biarin jelek. Yang penting kakak tetap cinta sama Alisa, katanya sambil sesenggukan. Haris melepaskan pelukannya lalu berbisik pada telinga perempuan bermata indah itu. Diam, Salwa. Siapa Salwa? Alisa itu mendelik sembari menyeka air mata yang akan jatuh. Haris terkekeh, Salwa itu panggilan sayang kakak buat kamu. Bukannya namamu Alisa Salwa Syafitri.
Alisa sontak memukul dada Haris. Duh, Haris baru tadi bilang mau berubah tapi kenapa secepat ini? Belajar dari mana dia? Dalam hitungan menit saja mampu menerbangkan Alisa hingga ke bulan. Mungkin tidak hanya Alisa tetapi gadis-gadis di luar sana. Sayang, bukan gadis di sana yang beruntung. Alisalah yang paling beruntung karena dari miliaran wanita di dunia ini hanya ia yang mampu bertahta di hati dokter itu. Hai, kalian semua jangan memanggil perempuan ini dengan sebutan Salwa. Karena itu hanya panggilan sayangku kepada dia. Haris tiba-tiba berteriak hingga membuat seluruh pengunjung dan pelayan kafe menatap mereka. Ada yang memandang aneh, kagum, dan ada yang acuh melanjutkan aktivitasnya lagi. Kakak, protes Alisa malu. Pipi perempuan itu persis tomat rebus, Kak, Alisa malu. Cium pipi dulu, Haris mengoda seraya menunjuk pipi kanannya. Kalau enggak aku teriak lagi, lanjutnya. Alisa ingin protes tapi ia urungkan. Kakak waras, ini tempat umum. Pasalnya, Alisa gak kuat kalau digodain lagi sama Haris. Bercanda, Haris semringah dan langsung melahap hidangan yang baru saja disajikan oleh pelayan kafe. Dada Alisa terus memompa hebat, setelah lumayan tenang ia mulai melahap makanannya. Anak papa, ajak mamamu makan yang banyak ya. Kata Haris melihat perut Alisa yang masih rata. Godaan Haris terhadap perempuan di depannya tidak juga berakhir. Mata Haris tak berhenti menatap wajah cantik nan manis Alisa. Dan itu membuat Alisa salah tingkah. Bahkan ia hampir lupa bagaimana cara bernafas. Hufet, matahari kembali tampak di petala langit timur. Seperti pagi-pagi biasanya, Vida mempersiapkan sarapan untuk keluarga. Meski Alisa dan Haris pindah di apartemen, setiap Sabtu mereka wajib menginap. Alisa menuruni tangga ketika melihat sang bunda tengah memotong tomat. Pagi bunda, pagi sayang. Alisa bisa bantu apa bun? Potong bawang merah bisa. Alisa sedikit ragu. Bisa. Vida mengambil satu siung bawang merah, meletakkannya di atas tempat pemotong berbentuk persegi. Begini caranya. Bisa, kan? Alisa mengangguk yakin, itu mah mudah bun. Haris mana? Kak Haris lagi mandi bun. Memangnya dia mau ke rumah sakit? Iya bun, jawab Alisa seadanya. Ia tak bisa mengalihkan fokus dari memotong bawang. Takutnya, ia malah memotong jarinya sendiri. Bunda dulu sebenarnya gak setuju kalau Haris jadi dokter. Tapi mau gimana lagi? Ayah mendukung dan kamu tahu Haris lah. Dia itu keras kepala gak mau dengerin perkataan bunda. Vida memasukkan bayam ke dalam panci. Tapi setelah menikah denganmu Haris berubah loh sah. Oh ya bun, berubah bagaimana? Sahut perempuan berhidung mancung itu tak percaya. Iya, dia lebih lembut sekarang. Kalau dulu ngomong sama ayah dan bunda aja cuma iya, tidak, iya, tidak. Kalau sekarang lumayan panjang. Jelas Vida sambil terkekeh menceritakan sikap anak semata wayangnya. Alisa mengusap mata, air matanya justru semakin mengalir deras. Mana bawang merahnya? Vida menuju ke arah Alisa. Ia kaget melihat wajah Alisa yang memerah dan mata yang sudah berlinang air mata. Bunda Haris itu semakin terkejut begitu melihat bawang yang dipotong menantunya hanya satu siung bawang yang berhasil Alisa potong. Sini, bunda aja yang potong. Alisa menyerahkan pisau kepada Vida. Mama apain Salwa? Kok bisa nangis? Tiba-tiba Haris muncul.
Alisa terkikik geli, "Bunda gak ngapa-ngapain kok. Ini gara-gara motong bawang merah." Haris menarik tangan Alisa mengajak istrinya itu mencuci mukanya lalu membawa Alisa duduk di kursi makan. Vida hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah anak laki-lakinya. Bersyukur juga sikap dingin sang anak sudah mulai memudar. Sempat terbesit pikiran jahil di otak Haris, tapi ia urungkan karena ponselnya berdering. Buru-buru ia meraih ponsel dari dalam saku kemeja dan menempelkan pada daun telinga sebelah kanan. "Iya, aku segera ke lokasi." "Baik, 20 menit lagi." Iya, segera." Alisa menatap Haris heran. Tak ingin istrinya curiga Haris memberikan penjelasan. Telepon dari Lida tentang hospital. Haris menenteng tas kerja. Berpamitan kepada sang bunda kemudian kepada Alisa. "Jangan pulang malam-malam. Jangan gajen-gajen. Ingat istri di rumah. Gak boleh godain cewek. Matanya jangan jelalatan. Jangan ladenin cewek yang godain kakak." Sejak mereka menikah, perkataan Alisa adalah titah ratu bagi Haris yang wajib dilaksanakan. "Siap istriku," jawabnya tangkas. Langkahnya cepat menuju garasi mobil. Vida lagi-lagi geleng-geleng kepala. Melihat kedua insan itu membuatnya teringat pada masa muda. Masa-masa romantis bersama Purnomo. Walaupun sampai sekarang hubungannya masih harmonis tapi ia tetap merasa iri dengan anaknya. Purnomo akhir-akhir ini sering pergi keluar kota untuk memperluas cabang-cabang Group. Selama mengantar Haris ke garasi, Alisa hanya diam. Ia berusaha mati-matian mengatur jantungnya yang berdetak ganjil. Kenapa Haris berubah 180 derajat begini? Kalau ini di acara uji nyali, pasti ia sudah angkat tangan, melambai-lambaikan tangan ke kamera. Alisa benar-benar gak kuat. Seneng sih iya, tapi kalau lama-lama jadi jeli gimana? Luluh lanta oleh sikap-sikap lelaki itu. Alisa melambaikan tangan hingga mobil Haris tidak tampak lagi di pelupuk mata. Ia berjalan memasuki rumah seraya senyum-senyum sendiri. Sikap suaminya telah menciptakan sihir tiada duanya. Alisa bisa gila karenanya. Tergila-gila dengan lelaki itu. Saking bahagianya Alisa tidak hati-hati saat berjalan. Dia menginjak rok panjangnya, alhasil ia oleng ke belakang. "Alisa, darah. Kaki kamu ada darah." Bunda sangat histeris. "Yang kemarin aku saranin udah dipraktekin belum?" Melihat wajah Haris, Lida langsung mengajukan pertanyaan. Haris hanya mengangguk. Alasan dia mampir di ruang Lida hanya untuk memberikan undangan senior mereka yang akan melangsungkan syukuran kelahiran anak pertama. "Lo pasti ajak Alisa ke acara ini." "Jelas. Emang ya kekuatan cinta itu bisa merubah segalanya. Lihat deh orang yang dingin kayak es aja bisa mencair." Lida tertegun-tegun tak percaya. Haris tak ingin meladeni celoteh Lida. Ia lebih memilih angkat kaki dari hadapan gadis yang gagal menikah itu. Ya, Lida gagal menikah hanya karena lelaki yang menghitbahnya merokok. Konyol kan? Bagi Lida hal kecil bisa menjadi hal besar. Masalah kecil bisa menjadi masalah besar. Cowok yang merokok itu tidak akan bisa mencintai saya. Bagaimana mau mencintai saya? Mencintai dirinya sendiri saja tidak bisa. Jelas-jelas nikotin itu berbahaya, kenapa masih menghirup? Itu kan jelas-jelas membunuh diri sendiri. Saya tidak ingin mati konyol karena menjadi perokok pasif, itu katanya di depan lelaki yang menghitbahnya. Seanti itu Lida dengan perokok. Iya, cuma Alisa yang bisa bikin aku gila. Haris mengakui itu. "Kamu udah daftar tempat senam yang kemarin aku rekomendasiin?" "Belum." "Buruan daftar. Keburu penuh nanti. Mungkin nanti pulang dari RS."
Sudah tahu cari tempat senam yang sebagus itu. Iya, terima kasih rekomendasinya. Saya mau lanjut follow up pasien. Haris pun pergi. Riz, sebelum pulang mampir ke rumahku dulu. Aku beliin buku ibu hamil gitu buat Alisa, katanya setengah berteriak yang dibalas anggukan kepala oleh Haris. Dia bersyukur, Lida sangat perhatian dengan Alisa. Notifikasi lain Haris berbunyi. Itu pesan dari Alisa. Jaga mata, jaga hati. Salwa. Senyum Haris merekah. Tanpa membalas ia memasukkan benda pintar itu ke dalam saku kemeja. Ia menebak pasti Alisa sudah uring-uringan gara-gara pesannya hanya di-read. Haris sempat melihat foto dari kontraktor. Bangunan rumah sakit itu sudah mulai dibangun pondasi-pondasi. Truk-truk mengangkut besi juga mulai berdatangan. Puluhan pekerja bekerja penuh semangat. Targetnya bangunan ini selesai hanya dalam hitungan bulan. Rumah sakit ini adalah salah hadiah pernikahan untuk perempuan menggemaskan itu. Dan Allah, impian Haris tak akan terlaksana tanpa ridho darinya. Karena hanya Allah yang Maha Besar, yang mampu mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena urusan mendadak, Haris tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya di rumah sakit. Dia harus keluar bersama salah satu koas laki-laki. Saya mau mewakili dokter asalkan bersama koas laki-laki, kata Haris sebagai syarat. Selain karena menjaga dari larangan Allah, Haris juga ingin menjalankan pesan Alisa untuk menjaga hati. Ketika Haris sedang mengisi bahan bakar, Alisa mengirim pesan. "Dokter Haris, kenapa?" tanya dokter muda yang duduk di samping kemudi. "Istri saya di rumah sakit." "Kamu punya SIM?" "Punya, dok. Tapi kalau saya naik kendaraan umum, akan semakin lama." Haris terlihat kebingungan dan panik. "Saya saja dok ke lokasi sendiri." "Gak lama kalau pakai mobil." "Kamu pakai mobil saya. Saya pergi dulu." Haris secepat kilat berlari ke pangkalan ojek yang kebetulan ada di dekat SPBU, memasang Google Maps. "Pak, ngebut ke rumah sakit ini ya." Selama perjalanan Haris terus melantunkan doa. Pikirannya sudah tak karuan. Sakit paniknya ia yang takut naik motor pun mengabaikan hal itu. Beruntung jalanan juga tidak macet. Haris menjadi pusat perhatian orang yang ada di rumah sakit. Mereka melihat kejadian di film-film secara nyata. Pria itu berlari secepat yang bisa, napasnya terengah-engah, kemeja belakangnya sudah basah keringat, bahkan ia hampir menabrak kursi roda milik pasien. "Bun, Riz." Bunda berbaur ke tubuh Haris. "Alisa baik-baik aja kan, Bun?" Ayah Purnomo mendekat, berhati-hati mengatakan kabar buruk yang tak satu pun dari mereka harapkan. "Sepertinya anak kamu tidak bisa diselamatkan, Riz." "Ayah serius." Haris masih tidak percaya. Air mata lelaki itu berkaca-kaca. "Bunda, apa yang dikatakan ayah gak benar, kan?" "Riz, panggil Mama Alisa. Alisa nunggu kamu di dalam." "Dokter juga." Haris langsung masuk. Dia melihat Alisa yang menggigit bibir menahan sakit. Air mata perempuan itu terus bercucuran. "Sayang, mana yang sakit?" "Semua, Kak." Semua tubuh Alisa sakit. Dia memegang perut. "Apa anak kita baik-baik aja, Kak?" Haris tidak bisa menjawab. Dia mendekati dokter IGD yang masih sibuk mengurus pasien lain. Kebetulan ruang IGS agak hektik. "Ini istri saya gimana?" tanya dia terkesan marah. "Sabar, Pak. Kami sedang menghubungi ruang tindakan." "Sabar gimana? Dia kesakitan. Apa Anda tidak lihat? Ini ada apa, Pak? Mohon jangan marah-marah ya." "Gimana saya gak marah kalau kalian teledor begini? Itu istri saya, kenapa gak ditindak lagi?" "Pak, sabar dong.
Dokter di sini juga terbatas. Kalau Bapak bisa tangani sendiri, silakan tangani. Oke. Haris mengambil beberapa alat suntik. Beberapa di antaranya tercengang melihat aksi Haris. Kaget sekaligus takut karena mereka berhadapan dengan dokter. Mereka memang tidak kenal Haris, tapi melihat cara lelaki itu memegang alat kesehatan, sudah terlihat kalau dia sangat ahli. Pak, jangan ambil tindakan sendiri. Istri saya kalau tidak diinfus bisa kehabisan cairan. Rumah sakit macam apa yang menginfus pasien saja tidak bisa. Kalian disekolahkan tidak, ingat kode etik tidak, paham tidak dengan urutan urgensi pasien. Iya, maafkan kami. Sekarang dokter spesialis akan datang. Alisa pun akhirnya mendapat penanganan. Haris sudah bisa menduga kemungkinan besar janin harus diangkat. Namun, ia terus berdoa agar ada keajaiban. Haris mengusap rambut Alisa. Perempuan itu akhirnya bisa tidur. Wajahnya terlihat lelah. Setelah kuret rahim dilakukan, Alisa terus menangis akibat merasakan sakit dan juga kehilangan. Di saat tidur pun sisa isakannya kadang masih terdengar karena terlalu lama menangis. Haris, kamu belum makan kan? Sekarang kamu makan dulu, biar mama yang nunggu Alisa, bisik mama agar Alisa tidak terganggu. Enggak, ma. Haris ingin menunggu Alisa. Nak, kamu gak boleh sakit. Alisa butuh kamu. Nanti kalau kamu juga ambruk gimana Alisa? Semua merasa kehilangan. Namun melihat Alisa yang terpuruk membuat mereka berusaha tegar. Tak meneteskan air mata di depan Alisa secara langsung. Makan ya, kantin di bawah 24 jam. Mama kembali membujuk. Titip Alisa ya ma. Perlahan Haris melepas genggaman tangannya dari tangan Alisa. Lalu keluar kamar rumah sakit dengan hati-hati. Yerap, rintihnya merasakan sakitnya kehilangan calon anak sekaligus tak tega melihat Alisa yang hancur. Apalagi perempuan itu terus menyalahkan diri sendiri. Selama berjalan, Haris teringat bagaimana terguncangnya Alisa setelah melakukan kuretase. Kak, anak kita gak bisa lahir ya. Sayang, hanya itu yang bisa Haris katakan. Ikhlas ya, Kak, kenapa Allah ambil calon anak kita? Apa karena Allah gak percaya sama aku? Gak percaya aku bisa jadi ibu yang baik. Tangis Alisa terus berderai. Perut Alisa udah gak ada babinya sekarang. Mama, Papa, Bunda, Ayah, maafin Alisa ya. Kak Haris maafin aku ya. Mereka kompak menenangkan Alisa. Mengatakan kalau itu bukan salahnya. Semua ini sudah takdir. Bukan salahmu, nak. Alisa jangan menyalahkan diri sendiri. Bunda yakin ini semua ada hikmahnya. Mama juga percaya kamu bisa melalui cobaan ini. Yang kuat ya sayang. Akan tetapi, Alisa masih terus menangis. Bahkan saat Papa, Bunda, dan Ayah pamit pun Alisa masih berderai air mata. Makan tak selera, minum tak mau, berbicara pun tidak. Padahal harus selalu mencari hiburan sampai membahas konser BTS di Amerika yang kalau Alisa mau, Haris akan mengantar. Namun semua itu tidak membantu mengembalikan keceriaan Alisa barang sedikit pun. Sebuah notifikasi masuk ke ponsel Haris. Menyadarkan dari lamunan. Satu pesan tidak ia kenal dari nomor baru. 08150000009999. Selamat atas kepergian anakmu Riz. Tidak lama lagi istrimu akan menyusul. Alisa duduk di dekat jendela. Dari jendela bas matanya silih bergantung melihat rumah-rumah, pepohonan, pegunungan, sungai yang airnya masih segar, dan hamparan sawah. Senyumnya terbit begitu wanita paruh baya memanggilnya. Nak, iya bu.
Turun di mana? Jogja. Sendiri. Alisa menggeleng lemah. Sama Allah Bu, jawaban itu membuat ibu tersebut tersenyum. Jarang loh anak muda mengingat Allah. Kebanyakan akan melupakan Allah ketika berada di pintu kebahagiaan. Oleh karena itu, ketika Allah merindukan makhluknya yang melupakan Allah ketika bahagia Allah memberikan ia rasa sedih. Saat sedih itulah makhluk itu akan kembali pada pelukan Allah. Dan Allah selalu Maha Pemurah. Dia akan memeluk makhluknya dalam kasih sayang walaupun makhluknya sudah melupakannya. Andai saja manusia mengingat Allah kapanpun dan dimanapun, sekalipun dalam pintu kebahagiaan, Allah tidak akan menegurnya dalam pintu kesengsaraan. Ketika saya sendiri, saya tidak pernah merasa sendiri, karena Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan saya, lanjut Alisa. Alisa sekarang bukanlah Alisa yang dulu lagi. Dia sudah berhijrah. Walaupun berubah itu tidak mudah, bukankah Allah akan selalu memberi jalan bagi mereka yang ingin menujunya? Dan bukankah semua orang bisa berubah? Tak peduli seburuk apa orang itu, jika Allah menghendaki maka seperti ayat 82 surat Yasin Innama amru iza ara'ada syai'an anyayakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah. Maka terjadilah ia. Di tangan Allah mah gak ada yang gak mungkin. Super sekali jawabanmu, nak. Pacar kamu pasti bangga. Gadis berjilbab hijau toska itu tersenyum dan menggeleng sekedarnya. Kamu masih single nak? Tanyanya lagi lebih antusias. Saya sudah menikah Bu. Bahkan saya nyaris menjadi ibu, lanjut Alisa dalam hati. Mulut ibu itu membentuk huruf O. Beruntung sekali lelaki yang mendapatkanmu. Bukan dia yang beruntung Bu, tapi saya yang beruntung ditakdirkan Allah menjadi wanita pilihan suami saya. Wah pasti suamimu tampan dan baik hati, puji ibu itu yang dibalas senyum ramah oleh Alisa. Setelah cukup lama berbincang, ibu yang duduk di samping Alisa terlelap tidur, sedangkan Alisa masih mengawang-awang. Kadang Alisa masih suka mengelus perut yang tak lagi ada nyawa di sana. Saat Alisa mulai larut dalam kesedihan, ia menghela napas, mengucapkan zikir agar tak sedih. Pesan Haris sudah masuk beberapa jam lalu, tapi ia baru sempat membukanya. My Haris, sayang semoga perjalananmu lancar. Hati-hati di jalan. Ditatapnya cincin pernikahan bermata mutiara yang melingkar indah pada jari manisnya. Pasti Haris mengkhawatirkannya. Tapi ini susah keputusan Alisa untuk pergi ke Jogja sendiri. Tunggu aku ya sayang, pesan Alisa dalam hati. Besar harapannya laki-laki itu mampu mendengar atau sekedar merasakan desiran lembut di dalam hati. Di waktu yang sama, Haris sedang menatap jam dinding ruang operasi. Silahkan jahit dengan rapi. Saya harus segera meninggalkan ruang operasi, ujar Haris pada salah satu asisten operasinya. Ia melepaskan kaos tangan yang sudah berlumuran darah. Mencuci menggunakan antiseptik lalu mengganti pakaian dengan jas putih kebanggaan. Ia mengusap wajah kasar, benar-benar operasi yang melelahkan. Haris membuka ponsel. Bibirnya mengerucut di detik kemudian, setelah tahu tidak ada satu panggilan atau pesan masuk dari Alisa. Lelaki itu mencoba menghubungi tetapi gagal. Dok, ada pasien yang harus dioperasi sekarang juga. Anda ditunggu di ruang operasi gawat darurat. Seperti biasanya, ia harus mengorbankan urusan pribadi. Bagaimanapun ia dibutuhkan saat ini. Kakinya melangkah mantap menuju ruang operasi lagi. Hanya membutuhkan 15 menit baginya memakai pakaian bedah dan bersiap. Di menit berikutnya ia mulai fokus mengoperasi pasien.
Seorang laki-laki bermata sipit yang tak lain adalah salah satu asisten operasi Haris memasang skalpel blade pada skalpel handle lalu memberikannya pada Haris. Lelaki itu meletakkan skalpel blade pada garis yang sudah digambar di atas bagian dada. Bagian dada berhasil terbuka. Tangan Haris dengan bantuan arteri klem menjepit pembuluh darah arteri pasien. Angin Jogja menyambut lembut wajah Alisa. 1 minggu setelah calon bayinya pergi, dia akan memulai perjalanan baru. Tujuannya ke Jogja untuk healing. Tentu itu menjadi perdebatan keluarga, tapi Haris mampu meyakinkannya. Haris ingin Alisa perlahan sembuh dari rasa kehilangan. Dibuka jendela hotel lebar-lebar. Di depan sana deburan ombak yang menggulung-gulung indah menyambutnya dengan tarian pantai. Belum lagi ditambah tarian pohon kelapa yang mengulai mempesona. Pasir putih dan laut biru muda berbaur hijau toska membentang luas. Ia menghirup napas panjang, merasakan betapa segarnya udara sore ini. Sebentar lagi pasti matanya akan dikagumkan oleh lukisan berwarna jingga di atas langit. Senja, Alisa suka itu. Ia ingin menikmati senja ini di balkon kamar hotel. Alisa meneguk kopi yang barusan ia pesan dari kafe hotel. Lalu menyandarkan punggung, sekedar melemaskan otot-otot persendian. Pemandangan di depan matanya membawa sensasi tersendiri. Tenang dan damai. Alisa memejamkan mata. Ya Allah, bantu saya mengikhlaskan ini semua. Ponsel Alisa berdering. Gadis itu membuka mata lalu melihat siapa yang menghubunginya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Petik 2. Kenapa baru angkat telepon kakak? Kenapa lama sekali kirim kabar? Kakak di sini gak tenang. Kakak khawatir. Alisa hanya menjawab singkat. Maaf. Kamu hati-hati ya. Enjoy di sana. Ya. Jawabnya sendu. Alisa kira meninggalkan Jakarta dan merasakan hawa Jogja yang tenang akan membantunya melepas. Namun nyatanya tidak semudah itu. Dia masih sering menyalahkan diri sendiri, tidak banyak bicara, bahkan menjadi tertutup. Siapa yang mengira Alisa yang manja tiba-tiba ingin solo traveling? Tidak ada yang mendugakannya. Kakak minta maaf kalau terlalu sibuk tapi tolong kamu harus move on. Hidup harus berjalan Alisa. Ya, kenyataannya tidak seringan menjawab. Alisa juga sebenarnya ingin seperti Haris yang bisa mengikhlaskan dengan cepat. Ya sudah, kakak harus kerja lagi. Haris menutup telepon dengan salam. Ponsel berwarna merah muda itu kembali Alisa letakkan di atas meja. Alisa belum bisa semanja dulu, karena dia kecewa dengan Haris. Belum sempat ia merilekskan tubuh pada kursi, notifikasi pesan berbunyi. Jarinya membuka pesan dengan lihai. Assalamualaikum. Apakah benar ini Alisa istri Dr. Haris? Perkenalkan, nama saya Naila. Saya adalah salah satu rekan kerja Dr. Haris selama perjalanan bulan April. Tepatnya 2 bulan yang lalu. Saya mohon maaf sudah lancang mengirim pesan kepada Anda. Tapi saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Saya sudah telat datang bulan selama 1 bulan ini. Karena saya merasa janggal, akhirnya saya pergi ke rumah sakit guna memeriksa kehamilan. Hasilnya positif. Saya positif hamil. Malam itu saya tidur dengan suami Anda. Kami pun melakukan perbuatan itu secara sadar dan tatapan saling mencintai. Awalnya saya bertanya bagaimana dengan Anda. Namun ia berkutik dan malah marah kepada saya. Ia beralasan tidak pernah mencintai Anda dan Anda tidak pernah memenuhi haknya sebagai suami. Saya merasa kasihan dan memenuhi keinginannya. Tidak ada niatan dalam hati saya merusak rumah tangga Anda. Dia juga sudah bersedia menikahi saya. Tapi itu semua dusta,
dia tiba-tiba menghilang. Tolong sampaikan pesan ini kepada suami Anda. Saya meminta pertanggungjawaban. Sekalipun menjadi istri kedua saya rela, yang penting anak saya lahir dengan ada seorang ayah di sisinya. Sepertinya jarinya tak mampu lagi mengskrol pesan itu ke bawah. Segitu saja hatinya terluka. Segitu saja tubuhnya bergetar. Segitu saja air mata yang akhir-akhir ini tidak keluar, sudah membanjiri pipinya. Segitu saja mampu membuat kebahagiaannya terbenam. Gelap bak gerhana. Gelap sekali, tanpa satupun lentera menemaninya. Hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah dikhianati, dikecewakan, ditinggalkan dan didustakan. Alisa seperti dicambuk oleh kenyataan. Dirinya seolah ingin mati saja. Tubuhnya lemas, seolah kehilangan jiwa dan raga. Roda kehidupan begitu mudah berputar. Dan hal paling buruk adalah lelaki yang ia cintai merusak rencana, mimpi, dan doa yang telah mereka janjikan bersama. Ia jatuh dalam palung laut terdalam. Menangis seorang diri, meratapi nasib cintanya. Kenapa cinta sesakit ini? Bolehkah ia menyalahkan cinta? Ya Allah, apa ini? Ia terus menangis seraya memukul-mukuli dadanya. Sesak sekali di dalam sana. Sakit sekali. Memang tampak baik-baik saja, memang tidak berdarah. Namun, perih melebihi apapun. Allah, sanggupkah ia menegakkan kaki di atas bumi ini sekarang, nanti, esok, dan esoknya lagi dengan luka baru itu? Apa benar Kak Haris menghamili wanita lain? Sedangkan lelaki yang ia percaya menjatuhkan harapannya. Menusuk mati relung hatinya. Membunuh semua rencana yang telah ia bungkus rapi nan mempesona. Lelaki itu mengkaramkan hatinya pada lautan cinta lalu menghancurkannya. Dengan susah payah ia bangun dari lantai yang terasa begitu dingin. Kakinya berlari menuju pantai, meninggalkan jejak-jejak telapak kecil di sana, yang lalu hilang digerus oleh ombak. Kakinya terus berlari entah kemana dan entah sampai kapan. Selagi kedua kakinya sanggup melangkah, ia akan terus melangkah. Tangannya tak henti menyeka air mata yang tak mau lagi berhenti. Mungkin air matanya akan terkuras habis senja ini. Pantai, langit senja, serta segerombolan burung yang kembali ke sarang menjadi saksi bisu betapa kecewanya ia pada lelaki itu. Lelaki yang mengkaramkan cintanya. Muhammad Haris Ibnu Sina. Rasanya bodoh begitu mudah percaya. Tapi perkataan Kak Haris waktu itu membuatku yakin bahwa dia tidak mencintaiku. 085600000999. Kamu sihris selalu mengabaikan pesan saya. Rasakan penyesalan itu. Anda siapa? Penggemar rahasia sayang. JGN Kersya takut. Sya TDK peduli. Sya YKN anak si meninggal keren kehendak Allah. Sya YKN keluarga Sya akan dilindungi Allah. Ingat Allah tidak pernah TDR. Makhluknya lah yang sering tidur. Seperti kamu Riz yang lupa nikmat Allah saat bahagia. Selamat lo udah mau punya rumah sakit baru kan? Haris menutup pesan. Lama-lama rasa takut pun menjelimuti hatinya. Dia menyatat nomor itu. Besok jika urusan rumah sakit sudah beres, Haris akan meminta polisi penyelidiki nomor tak bernama itu. Hari ini Haris membagi-bagikan selembaran berisi visi, misi, serta tata tertib untuk hospital yang akan segera diresmikan 3 bulan lagi. Penggarapan rumah sakit sudah mencapai 90%, presentasi 10% dengan pekerja bangunan sebanyak 200 orang pasti selesai hanya dalam 21 hari. Bohong kalau Haris sudah bisa mengikhlaskan anaknya. Dia pun sedih. Oleh karena itu, dia menyibukkan diri.
Salah satunya mempercepat pembangunan rumah sakit dengan mencari tambahan investor. Tidak terlalu sulit baginya, karena banyak dokter senior yang mempercayainya dan mempercayakan uang mereka untuk Haris kelola. Seluruh staf yang berjumlah 40 orang membaca dengan seksama selembaran yang dibagikan Haris. Siang ini Haris mengadakan rapat bersama bagian tata usaha, kepala seksi pelayanan medik, non-medik, pelayanan keperawatan, logistik dan diagnostik, sarana dan prasarana, serta kepala seksi pengendalian instalasi. Seorang wanita berwajah tirus mengacungkan jari telunjuk. Dokter, bagaimana langkah awal kita memperkenalkan rumah sakit ini kepada masyarakat? Di luar sana semakin maraknya rumah sakit swasta maupun negeri. Haris mengeluarkan kedua tangan yang semula dikantongi. Tujuan rumah sakit ini didirikan bukan untuk mencari untung, tetapi untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Dengan alat-alat kesehatan canggih dan kerjasama dengan berbagai negara maju di bidang kesehatan, saya rasa banyak yang akan mempercayai rumah sakit ini. Berikan pelayanan terbaik tanpa pandang bulu. Tidak peduli siapa dia, dari mana, miskin atau kaya, semua berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Bapak yakin rumah sakit semewah dan secanggih ini akan dimodel Islami, termasuk mewajibkan seluruh staf perempuan memakai hijab? Tanya Luna yang menjabat sebagai kepala seksi pelayanan keperawatan. Haris menjawab mantap, saya yakin 100%. Kalau rumah sakit hanya mengobati dengan alat canggih dan bahan kimia, itu sudah banyak, tetapi rumah sakit yang mengobati pasien dengan medis berpadu doa itu sangat jarang kita temui. Saya percaya dengan doa, pasien kita akan lebih cepat sembuh, karena Allah lah yang maha menyembuhkan. Bukan kita. Haris memberi jeda sejenak. Saya mewajibkan seluruh staf berhijab, karena jika sudah mendapat perizinan dari Kementerian Agama, rumah sakit ini juga akan menjadi rumah sakit Islam swasta. Tim dibagi dua kelompok jamaah salat fardu, di mana jika satu kelompok salat berjamaah, kelompok satunya tetap bekerja. Setiap pagi dan petang kita mengadakan doa bersama seluruh pasien yang akan disiarkan melalui sentral. Seorang laki-laki memakai kemeja coklat muda mengangkat tangan. Bagaimana dengan hari Jumat, dokter? Untuk staf pria, saya juga akan mewajibkan salat Jumat. Beberapa divisi akan saya isi pria yang beragama non-muslim. Jadi yang beragama Islam bisa tetap melaksanakan salat Jumat. Jika keadaan memungkinkan ya. Kalau ada udzur, akan ada keringanan karena Allah juga pengertian dengan makhluknya. Semua mengangguk paham. Saya harus sudahi meeting siang ini. Apabila ada kendala silakan lapor ke saya atau Dinda. Wanita yang bernama Dinda mengangguk hormat. Setelah kepergian Haris, semua menata berkas lalu kembali ke ruangan masing-masing. Haris berjalan menuju lift, diikuti Dinda. Selama di dalam lift Haris banyak menunduk, mereka berkomunikasi dalam diam. Haris menyibukkan pikirannya dengan Alisa dan Dinda justru menerka-nerka apa yang dipikirkan atasannya. Lift berhenti di depan ruang direktur utama yang tak lain adalah ruangan Haris. Ruangan itu berada di lantai 10, tepat menjadi lantai tertinggi dari bangunan rumah sakit. Di atas ruangan Haris terdapat lapangan sebagai landasan helikopter jika terdapat pasien yang datang atau pergi melalui jalur udara. Haris keluar duluan dari lift, diikuti Dinda. Dinda duduk di mejanya, sementara sang atasan memasuki ruang kerja. Tiba-tiba Haris berbalik, Dinda, tolong panggilkan Naila Harahap wakil kepala seksi logistik dan diagnostik. Baik. Dok, Dinda mengambil gagang telepon dan menekan tombol 2 dan 3 sebagai nomor ruangan logistik dan diagnostik.
Haris masih berdiri di depan Dinda ketika wanita itu selesai memanggil orang yang dimaksud Haris. Ada yang bisa saya bantu lagi, Dok? Jika istri saya datang, jangan biarkan dia masuk terlebih dahulu. Suruh dia menunggu. Baik, Dok. Sepeninggal Haris, Dinda merapikan tatanannya serta hijab segi 4 yang ia kenakan. Seorang wanita berhijab putih mendatangi meja Dinda 10 menit kemudian. Saya Naila, kata Bu Sarah, kepala logistik dan diagnostik. Saya disuruh menghadap Dokter Haris. Dinda tersenyum ramah, menelepon Haris sekedar menyampaikan bahwa orang yang Haris panggil siap menghadap. Dinda berdiri dari duduknya, mempersilahkan Naila masuk ke dalam. Naila mengetuk pintu transparan, tampak Haris tengah membaca file di tangannya. Sepasang mata Haris melirik sekilas wanita yang berdiri di balik pintu. Naila anggap itu kode agar dia masuk. Ia pun masuk sambil tersenyum kikuk pada Direktur Utama Hospital. Haris meletakkan file kasar hingga membuat Naila tersentak. Ia menunduk, berpura-pura tidak tahu tentang apapun. Termasuk alasan ia dipanggil. Maaf Dok, ada apa dokter memanggil saya? Haris mengangkat wajah, menatap Naila dingin. Sedingin bongkahan es di kutub yang siap merontoki siapa saja di bawahnya, menimpunnya dalam kedinginan dan ketakutan. Siapa kamu sebenarnya? Naila semakin menunduk, ia harus lebih pintar berakting. Apa maksud dokter? Saya benar-benar tidak mengerti. Suaranya ia buat bergetar. Haris menampakkan dirinya. Haris yang dingin dan memiliki kata-kata pedas. Ia memang berhati lembut, tapi tidak untuk wanita tidak tahu diri seperti Naila. Semua data yang kamu gunakan untuk mendaftar menjadi karyawati di Hospital adalah data palsu. Naila menggigit bibir bawah. Ia masih berdiri di depan meja Haris. Ia menunduk semakin dalam, ia harus bekerja keras berakting sekeras mungkin. Kamu anak buah kompetitor. Haris memancing Naila agar terperangkap dalam pengakuan. Selama ini saya merasa tidak pernah punya musuh ya. Naila memalingkan wajah, dan itu membuat Haris sadar kalau sejak pertama, Naila selalu menghindari kontak mata dengannya. Apa perlu saya hantar kamu ke balik jeruji besi? Kali ini Haris berkata sangat tegas, dasar wanita murahan. Bisa-bisanya kamu memfitnah saya tidur denganmu. Wanita sampah. Sumpah serapah Haris. Naila tidak tahan. Ini saatnya ia melawan Haris di depan langsung. Tidak di belakang lelaki itu lagi. Ia menatap Haris nyalang, yang ditatap masih menghadiahkan tatapan elang yang siap mencabik-cabik mangsanya. Gadis itu membuang kerudungnya begitu saja. Berjalan ke arah Haris, ingin mendaratkan bibirnya pada bibir pedas Haris. Ia harus tahu betapa ampuhnya dia dalam menggoda lelaki. Sadar akan suatu hal, Naila berlari ke sisi pintu. Menekan tombol close hingga kaca transparan ruangan Haris tertutup rapat dengan tirai. Dinda sempat bingung beberapa saat, sebab tidak bisanya Haris begitu. Apalagi berduaan dengan wanita. Apa yang kamu lakukan? Tanya Haris penuh penekanan. Naila tidak menjawab, ia justru mengalungkan lengannya pada leher Haris. Haris refleks melepaskan kasar tangan Naila hingga wanita itu tersungkur di lantai. Juh. Haris meludahi Naila, wanita murahan. Dengan bukti CCTV akan aku masukkan kamu ke jeruji besi. Dasar wanita sampah. Naila mengaduh kesakitan. Dengan susah payah ia berdiri dari posisi jatuhnya, ia mengambil ponsel. Memperlihatkan beberapa fotonya tidur bersama Haris. Jika aku menekan tombol ini, hangus statusmu menjadi suami Alisa. Haha, ia tertawa jahat, lalu menghitung mundur jarinya yang akan menyentuh layar ponsel berikon kirim. 5, 4, 3, 2.
Petik 2. Mau kamu apa? Haris terdesak. Aku akan menghapus foto ini kalau kamu mau menikahi aku. Naila diam sejenak. Atau kamu biarkan foto ini tersebar kemudian istrimu akan merasa shock hingga kondisinya semakin memburuk. Telepon ruangan Haris berdering. Haris menempelkan gagang telepon pada telinganya. Kak, ini Alisa. Oh, iya sayang. Asistenmu terus melarangku masuk. Aku mau masuk sekarang. Alisa mau tanya hal penting ke kakak. Sabar, sayang. Urusan kakak sebentar lagi selesai kok. Tanpa menunggu jawaban Alisa, Haris sudah menutup panggilan. Dengan marah Haris melangkah ke arah Naila. Ia merebut ponsel wanita itu dan menghantam keras ke tembok, keluar dari ruangan saya. Naila menentang, saya masih punya file foto itu. Jika hingga pukul 0 kamu tidak memutuskan untuk menikahi saya, foto itu akan tersebar luas. Tidak waras. Saya tidak takut dengan ancaman Anda. Naila menggila dia melakukan hal tak senonoh di depan Haris. Padahal saat itu Alisa sudah merebut kunci dari Dinda dan menyaksikan kejadian itu secara langsung. Kak Haris, rintihnya. Air matanya mengalir deras. Tak lama ia pun tak sadarkan diri. Bersambung.